Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa taqwa hahuna wa taqwa hahuna wa taqwa hahuna. Qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-arif billah ar-razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa qala aidan as-sadiqu man la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu ittila'an nasi ala masakini dzarri min husni amali wa la yakrahu ayyatari an-nasu minas sayyi min amali. Jamaah Jummah rahimakumullah, pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh mungkin diri kita dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika kita dalam keadaan bertakwa. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Rasulullah berkata, takwa ada di sini, takwa ada di sini sampai 3 kali di dalam dada kita, di dalam hati kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jummah yang berbahagia, lalu bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Jawabnya adalah salah satunya dengan cara mengenali diri kita sendiri. Ma'rifatu nafsik, ma'rifatu nafsina, ma'rifatu anfusina, mengenali diri kita sendiri. Sadar diri, awareness, sadar akan diri kita. Sadar diri kita itu siapa? Sadar keberadaan kita di dunia itu untuk apa? Sadar diri bersama orang lain, bersadar diri bersama keluarga, sadar diri di dalam sebuah masyarakat. Kita harus menyadari itu, karena kalau kita tidak bisa menyadari diri kita, maka yang terjadi adalah saat ini di mana banyak sekali informasi datang kepada kita, silih berganti opini masyarakat bermacam-macam, penafsiran ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi semaunya kita. Kita menjadi sesuatu makhluk yang merasa paling bisa, sehingga kalau kita tidak sadar diri, maka gampang saja kita menjudge orang, menghakimi orang. Kamu salah, kamu kafir, kamu musyrik, kamu neraka, kamu berada di neraka selama-lamanya. Itu yang terjadi saat ini, saling menyalahkan karena kita tidak sadar diri, kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kata al-arif billah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita bisa mengenal diri kita, siapa kita? Kita manusia yang lemah. Kita
lemah, membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk meraih cita-cita. Tidak bisa kita superior di atas orang lain. Kita menjajah orang lain, membuli orang lain agar tetap di bawah kita dan kita berada di atas semua orang. Itu tidak bisa, karena semua orang posisinya adalah sama. Kita tahu diri kita, maka kita mengenal Allah. Allah lah yang paling atas di atas kita. Tidak ada yang melebihi itu, sehingga kita tahu bagaimana bersikap kepada Allah, bagaimana bersikap terhadap hamba Allah, bagaimana bersikap terhadap lingkungan kita, sehingga kita tidak akan membuat kerusakan di bumi sebagaimana yang dilarang oleh Allah, bahwa kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu bentuk dalam eksploitasi manusia, eksploitasi alam. Kita merusak semuanya karena kita tidak tahu diri. Kalau kita tahu diri, maka semua akan berjalan dengan baik, dengan aman, dengan sejahtera. Dalam hidup kita sampai saat ini, kita mendewa-dewakan kehidupan yang hedonisme, ingin menang sendiri, semua dikuasai, semua tidak mau dikalahkan. Itu keadaan kita, dan kita harus menyadari itu. Jaga diri kita, jangan sampai kita terjerumus oleh itu. Dengan pengetahuan kita yang sedikit, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa, tapi mengapa kita harus menjudge orang, menghakimi orang bahwa orang itu salah? Pasti salah dengan ilmu kita yang sedikit itu. Kita yang pintar agama misalnya, tahu hukum-hukum agama, hukum fikih, tahu itu saja sudah menghakimi orang salah. Tahu ilmu tauhid saja sudah menghakimi orang sebagai musyrik, sebagai tidak Islam, tidak sudah keluar Islam, murtad. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi, karena keadaan orang berbeda ilmunya, sehingga menurut kita berbeda, tapi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama di dalam hidup ini. Kita harus bertoleransi, kita harus sadar diri bahwa orang juga punya jalannya sendiri-sendiri. Maka kata Al-Arif Billah lagi, orang yang benar memahami dirinya sendiri adalah malla yubali lau kharaja kullu qadri lau fi qulubin nas. Apapun yang dia lakukan, asal dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah kebenaran, maka dia tidak memperdulikan apapun itu yang masuk di hati orang lain. Apakah orang lain suka dengan perbuatan kita, atau orang lain tidak suka dengan perbuatan kita yang dianggap buruk, kita tidak mempedulikan itu. Demikian juga sebaliknya, kita juga harus aware terhadap orang lain. Biarkan orang lain melakukan apa yang dia yakini. Kita tidak boleh menjudge orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, karena itu bukan porsi kita, itu porsinya Allah. Jadi jangan sampai kita melampaui batas kita, menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang suka menghakimi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.